ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita sedang berada di tanggal 9 Zulhijjah, hari yang sangat istimewa, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, terutama yang melaksanakan ibadah haji. Mereka hari ini wukuf di padang Arafah, sebuah peristiwa yang sangat istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin aktsaru min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka kecuali hari Arafah. Dan hari itu dia mendekat, kemudian membanggakan orang yang wukuf di Arafah. Lalu dia berkata, apa yang diinginkan oleh mereka itu? Apa yang diinginkan oleh mereka itu? Mereka tinggalkan negerinya yang jauh, berangkat ke sini. Mereka tinggalkan keluarga, mereka bercapek-capek ke sini, lalu wukuf di sini. Apa yang dibanggakan, apa yang diinginkan oleh mereka? Lalu disitulah Allah Subhanahu wa taala, setelah semua orang yang wukuf beristighfar, taubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah haji dan wukuf yang sesungguhnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keputusan, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Lalu ada hadis lain yang juga menjelaskan tentang keutamaan hari ini. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairud du'a du'a yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan aku munajatkan, aku dan para nabi sebelumku, adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah selain Allah, wahdah,
La ilaha illallah wahda, tiada ilah selain Allah, dialah yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu untuknya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan itu. Walahul hamdu, hanya untuknya lah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini zikir dan doa terbaik yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi SAW dan para nabi sebelumnya, yang tentunya ini juga menjadi contoh untuk kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada lagi sebuah hadis dari Talhah bin Ubaid bin Quraisy. Hadis ini mursal, disebutkan ya, afdhalud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu setelah kita mengetahui keutamaan hari Arafah, ada pertanyaan yang tentunya menyangkut, ada pertanyaan di diri kita. Apakah keutamaan hari Arafah itu hanya berlaku untuk orang-orang yang wukuf di Arafah, ataukah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji juga mendapatkan keutamaan itu? Jawabannya yang paling pertama adalah, kalau terkait dengan ibadah puasa di hari Arafah, itu keutamaannya jelas, karena hadis tentang keutamaan berpuasa di hari Arafah itu berlaku untuk kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu tentang keutamaan yang lain seperti doa, zikir, taubat dan sebagainya, apakah berlaku juga keutamaan untuk kita yang tidak melaksanakan ibadah haji? Wa qad ikhtalafa al-ulama hal hadzal fadl lid-du'a yaum Arafah khas biman kana fi Arafah am yashmal baqi al-buqa. Para ulama berbeda pendapat. Apakah keutamaan doa di hari Arafah itu adalah khas, khusus, hanya berlaku untuk orang-orang yang berada di padang Arafah, atau itu juga mencakup kita-kita yang tidak melaksanakan ibadah haji? Wal arjah annahu am. Secara umum, dalil-dalil yang mengungkapkan hal itu secara umum maknanya adalah umum, berlaku umum. Wa annal fadl lil yaum. Kalau kita melihat dalilnya, keutamaan ini berlaku untuk hari. Jadi keutamaannya berlaku untuk hari. Jadi hadis yang kita baca dan kita tadi dengarkan, khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah. Jadi kebaikan itu mencakup harinya, mencakup harinya. Jadi ketika dipahami bahwa keutamaan itu mencakup harinya, kebaikan itu adalah pada harinya, maka dimanapun kita yang berada di hari Arafah itu mendapatkan keutamaannya juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang yang berada di padang Arafah tentunya lebih mulia, lebih utama dibandingkan kita. Kenapa? Mereka mendapatkan tidak hanya hari Arafah mereka mendapatkan keistimewaan, tetapi mereka juga mendapatkan fadlul makan selain fadlul zaman.
Jadi mereka di sana menggabungkan dua keutamaan, yaitu keutamaan berada di padang Arafah yang itu disebutkan secara khusus, dan mereka mendapatkan fadl zaman waktu hari Arafahnya. Jadi mereka tentunya mendapatkan dua keistimewaan sekaligus, tapi kita mendapatkan keistimewaan harinya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain kita melaksanakan ibadah puasa, maka hari ini adalah peluang sebaik-baiknya bagi kita untuk tadi membaca doa. Banyakkan kita untuk membaca doa. Ini berlaku untuk orang yang haji dan untuk kita semuanya. Kemudian selanjutnya selain doa, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan sedekah, kemudian salat sunnah. Ini insya Allah semuanya berlaku keutamaan hari Arafah sebagai salah satu dari hari terpenting di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan hari ini selain puasa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah, salat sunnah, zikir, doa, istighfar, taubat. Banyakkan. Mari kita banyakkan. Dan tentunya waktu terbaik untuk doa sama seperti waktu yang digunakan dan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang wukuf, yaitu mulai dari setelah tergelincir matahari ba'da zuhur, zuhur sampai terbenam matahari. Itulah waktu terbaik kita untuk memanfaatkan hari-hari terbaik ini, hari Arafah ini, dengan banyakkan kita bersedekah, doa, zikir, istighfar, taubat, baca Al-Quran, salat dan seterusnya. Mari kita berburu kebaikan selagi diberi waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.